Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Ibu dosen Dewi Laraswati, MKOM, selaku dosen dari mata kuliah metode penelitian, dan halo teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa em, dalam keadaan sehat walafiat sekarang, ya. Kami dari kelompok kelas 19 4B07, program studi sistem informasi dari kampus Kramat 98 akan mempresentasikan hasil dan dari tugas proyek akhir mata kuliah metode penelitian. Oke, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kelompok kami, dan ini perwakilan dari saya untuk memperkenalkan anggota kelompok masing-masing. Sebelumnya, yang pertama izinkan perkenalkan dulu untuk anggota pertama, saya sendiri. Di sini saya sebagai project manager. Selanjutnya untuk anggota kelompok selanjutnya, Muhammad Miros. Di sini Muhammad Miros sebagai UI UX design, dan selanjutnya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal di sini tugasnya sebagai full stack developer, dan selanjutnya untuk Hilmi Dwi sebagai sistem analis. Oke. Untuk presentasi kali ini yang akan kita bahas ada beberapa poin utama terkait dengan daftar isi yang sudah di present ini. Jadi ada poin-poin utama diantaranya itu adalah, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada deskripsi, selanjutnya ada use case diagram, dan selanjutnya ada ARD atau entitas relation diagram, dan selanjutnya nanti akan dibahas juga design UI dan spesifikasi teknologi dari yang kita gunakan, dan selanjutnya untuk kesimpulan dan terakhir ada penutup dari presentasi kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan presentasi selanjutnya kepada Muhammad Iqbal untuk melanjutkan materi dari presentasi pembahasan selanjutnya. Untuk Muhammad Iqbal, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu latar belakang. Latar belakang. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita menyimpan kenangan dari format fisik seperti foto cetak ke format digital. Namun, belum banyak platform yang menawarkan fleksibilitas privasi dan kapasitas yang dapat ditingkatkan. Sistem penyimpanan kenangan berbasis website hadir dalam berbagai solusi, memungkinkan pengguna menyimpan foto, video, dan audio dengan kualitas yang asli, fleksibilitas privasi, dan kapasitas penyimpanan yang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, deskripsi produk. Sistem penyimpanan kenangan berbasis website adalah platform inovatif untuk menyimpan kenangan digital dengan kualitas asli. Platform ini menyediakan fitur privasi yang fleksibel, memungkinkan pengguna menentukan aksesibilitas kenangan, serta opsi untuk menambah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan, mulai dari 5 GB hingga lebih besar. Dirancang untuk berbagai aktor seperti admin, owner, dan user. Platform ini mendukung pengelolaan dan pemanfaatan yang efisien. Lalu, manfaat penelitian. Sistem penyimpanan berbasis website memiliki manfaat meliputi, yang pertama ada dapat mengelola penyimpanan kenangan secara digital, lalu ada berbagi kenangan dengan cara yang mudah, lalu kemudian akses, ramah lingkungan, keamanan data yang terjamin, dan media penyimpanan yang beragam. Dan lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Jadi yang kita pilih ini prosedurnya yaitu prosedur pendaftaran dan login.
Yang pertama, pengguna dapat membuka website di Kenang ID. Lalu yang kedua, prosesnya ada pengguna melakukan pendaftaran di website Kenang ID. Lalu yang ketiga, pengguna mengisi formulir seperti form-form nama, email, dan lainnya. Lalu yang keempat, ada pengguna menunggu persetujuan dari admin setelah terdaftar desain. Jadi, user harus menunggu admin agar akunnya telah terdaftar apa belum. Yang kelima, pengguna menerima notifikasi bahwa akun telah aktif atau belum. Dan terakhir, pengguna dapat melakukan loading. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam prosedur yang terdapat pada website Kenang ID. Yang pertama itu ada prosedur simpan kenangan atau yang paling basicnya. Nah pertama itu pilih tombol pause di platform. Tombol ini jadi langkah awal buat simpan kenangan atau momen penting kalian nih secara digital. Nah setelah itu kalian bakal diarahkan buat pilih jenis media yang mau diunggah, bisa foto, video, ataupun dokumen yang pengen kalian jadikan kenangan itu seperti apa. Nah, kalau udah pilih medianya, setelah itu kalian lanjut unggah filenya ke dalam platform. Nah, proses ini buat pastiin foto, video, atau dokumen kalian itu tersimpan dengan aman dan bisa diakses kapan saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada prosedur beli paket penyimpanan. Nah, dan QR code kenangan. Di Kenang ID itu kita bisa beli premiumnya. Yang pertama itu buka menu shop di platform. Nanti kalian langsung diarahkan ke halaman belanjanya. Nah, di halaman itu pilih paket penyimpanan yang kalian mau. Misalnya ada pilihan QR code ditambah 2 GB, 5 GB, 10 GB, atau enggak 100 GB. Nah, setelah kalian pilih paket, kalian bakal diarahkan ke halaman pembayaran yang ngasih detail total harga paketnya berapa. Nah, kemudian lanjut bayar paketnya ke nomor rekening yang tercantum di halaman pembayaran. Nanti bakal dikasih di halaman pembayaran. Kalau udah dibayar nih, kalian isi formulir pembayaran buat verifikasi transaksi kalian. Nah, setelah itu admin bakal proses pembayaran kalian dan konfirmasi bahwa transaksi itu dikonfirmasi atau disetujui. Nah, setelah disetujui, kalian bakal dapat notifikasi terbaru kalau pembayaran kalian berhasil dikonfirmasi dan transaksinya sukses. Nah, setelah itu kalian bebas mau unggah file sesuai kapasitas paket yang dibeli. QR code-nya juga bakal dikirim ke alamat Gmail-nya. Nah, kemudian yang ketiga, prosedur scan QR code. Nah, ini mulai dengan buka aplikasi kamera di HP kalian atau enggak di tablet kalian. Nah, setelah itu arahkan kamera ke QR code-nya. Nanti sistem otomatis bawa kalian ke halaman web Kenang ID. Nah, di halaman itu kalian bisa lihat semua konten yang pernah kalian unggah, kayak foto, video, atau dokumen yang pernah kalian unggah. Semuanya gampang diakses, jadi kalian bisa nih nikmati atau bagikan kenangannya kapan saja. Nah, kemudian ada prosedur laporan admin ke atasan. Jadi admin itu harus melaporkan kegiatannya ke atasannya. Yang pertama itu yaitu admin mulai dengan bikin laporan yang isinya itu data atau info soal aktivitas di sistem kenangan ini. Kayak contohnya jumlah pengguna barunya berapa, transaksinya berapa, kendala teknisnya apa, atau pembaruan yang akan dilakukan untuk selanjutnya apa. Kemudian laporan ini harus dijelas dan sesuai dengan standar. Nah, kalau laporan udah selesai nih, kemudian admin kasih ke atasan lewat sistem pelaporan yang berlaku. Laporannya disampaikan formal biasanya buat evaluasi. Kemudian atasan bakal ngecek laporan itu. Kalau oke, laporan disetujui. Kalau ada yang kurang, admin bakal dapat masukan buat direvisi dan nyusun ulang laporannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram first level. Di use case ini terdapat 3 aktor yang terlibat. Pertama itu ada user, kedua ada admin, dan ketiga ada owner. Masing-masing aktor memiliki peranannya sendiri. Yang pertama itu user, peranannya adalah antara lain ada login, daftar, mengolah file, mengakses homepage, menerima notifikasi, mengelola penyimpanan, mengelola file,
upload file, melakukan transaksi pembelian penyimpanan dan logout. Lalu admin di sini dapat login, mengakses dashboard, mengelola dan verifikasi user, mengelola konten file, mengelola tampilan website, mengelola notifikasi, melakukan verifikasi transaksi, membuat QR code dan logout. Terakhir, untuk owner di sini dapat melakukan login, mengelola sepenuhnya sistem, melihat laporan transaksi, melihat dashboard, dan logout. Selanjutnya, berikut adalah gambaran lebih rinci dengan menggunakan use case C-level. Untuk penjelasannya hampir sama dengan use case fish level tadi, cuman untuk di C-level ini dia gambarannya lebih rinci. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada activity diagram. Di sini ada 3 activity diagram yang telah kami buat, yaitu ada versi user, admin, dan owner. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram user saat mengolah file. Pertama, user akan mengakses dashboard dan sistem akan menampilkan konten di dashboard. Kemudian, user menerima notifikasi dan sistem menampilkan notifikasi yang diterima. Kemudian, user mengolah file. Di sini, user dapat menambah atau menghapus file dan sistem akan melakukan validasi tersebut. Jika berhasil, sistem akan memperbarui data file. Selesai. Selanjutnya saya akan membahas ERD yang telah kami buat. ERD ini dibuat untuk merancang struktur data yang akan kami gunakan. Ada beberapa etinitas yang telah kami buat, dan salah satu etinitas utama yang kami buat ada etinitas user dan produk. Atribut yang ada pada user adalah user ID, nama, alamat, nomor telepon, dan password. Sedangkan atribut pada produk adalah produk ID, nama produk, harga, dan kapasitas penyimpanan. Relasi yang ada pada kedua etinitas ini adalah one to many, di mana satu user dapat memiliki banyak pesanan atau banyak produk. Manfaat dari adanya ERD ini adalah mempermudah query database dan mencegah duplikasi data. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagian UI design. Di sini tampilan UI design untuk user, role user. Jadi di sini tampilan role user ketika user sudah melakukan login, sudah melakukan register. Di sini user bisa melakukan upload dari postingannya berupa kenangan-kenangan yang dia posting, terus juga bisa menambahkan caption di dalamnya. Dan juga user bisa melakukan penambahan dari storage dengan melakukan beli penyimpanan, yang mana nanti akan dilakukan metode payment di dalam platform kami untuk meningkatkan storage di dalamnya. Ini untuk di bagian jelajah, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan nanti selain itu juga ada halaman terkait dengan notifikasi, yang mana di dalamnya ada notifikasi atau informasi mengenai update terbaru dari fitur ataupun update terbaru dari promo, dan juga update terbaru dari pembayaran yang sudah dilakukan. Nanti akan otomatis terinformasi masuk ke halaman notifikasi. Selanjutnya di pengaturan, ini basic pengaturan biasa, kayak seperti pengaturan dari nama, terus username dan password. Nah, ini ada di sini. Selanjutnya di profile. Di profile ini kita bisa melihat halaman profile kita, postingan kita khususnya ya, itu listing dari postingan-postingan yang sudah kita upload. Baik itu yang public maupun yang private. Jadi di sini kita fleksibel ya untuk upload dari si metode dari penyimpanannya atau metode dari media penyimpanannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk di bagian admin.
admin. Admin ini tugasnya sebagai pengontrol dari user, yang mana admin bisa melakukan lihat dashboard untuk dari aktivitas user di dalamnya, terus juga aktivitas transaksi di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk di menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini, admin bisa mengapprove dari pembelian penyimpanan di halaman beli penyimpanan pada user. Jadi nanti ketika user menambahkan storage dengan membeli penyimpanan, akan masuk ke halaman admin, yang mana di menu transaksi ini admin bisa melihat transaksi. Di dalamnya itu ada itu transaksinya, nama transaksi siapa, dan juga tanggal transaksinya, tanggal berapa. Nah, itu admin bisa melakukan approve dari transaksi itu. Dan juga selanjutnya di pengaturan tampilan. Untuk di pengaturan tampilan ini, admin bisa melakukan pengaturan tampilan di halaman sebelum user login. Jadi sebelum user login itu ada halaman landing page. Nanti untuk tampilannya diatur oleh si admin itu sendiri. Dan juga untuk pusat notifikasi, yang mana pusat notifikasi ini berguna untuk push notif untuk semua user ketika user mendapatkan informasi terbaru. Dan juga pengaturan pengguna ini basic dari pengaturan pengguna. Jadi di sana bisa edit dari nama penggunanya, terus emailnya. Email itu tidak bisa karena email itu sudah didaftarkan. Jadi email itu default aja dari sistem yang sudah didaftarkan. Terus bisa update dari password seperti itu. Selanjutnya ada di halaman owner. Di owner itu owner bisa melakukan lihat dashboard dari transaksi user, aktivitas dari user, dan juga bisa melihat keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh user itu sendiri. Terus juga ada laporan transaksi. Di laporan transaksi ini admin bisa melihat laporan transaksi secara keseluruhan dan bisa mengekspor dari laporan yang sudah tersedia seperti itu. Dan juga untuk laporan user juga bisa melihat aktivitas laporan user di dalamnya, kayak untuk si user ini loginnya terakhir login di jam berapa, detik berapa, itu bisa specifically untuk bisa melihat aktivitas user tersebut. Nah, selanjutnya di master data. Di sini menu master data itu berfungsi untuk menambahkan admin, yang mana admin ini hanya bisa ditambahkan oleh si owner sendiri. Itu tidak bisa admin menambahkan akunnya, tapi hanya bisa melakukan oleh si owner itu sendiri gitu. Nah, di sini dalamnya bisa tambah maupun edit maupun ubah passwordnya seperti itu. Selanjutnya untuk spesifik teknologi, di mana spesifik teknologi di sini kami menggunakan teknologi framework dari Laravel dengan Laravel 11. Dan selanjutnya untuk database ini kita menggunakan database MySQL. Dan untuk selanjutnya CSS-nya kita menggunakan framework Tailwind CSS. Dan untuk bahasa pemrogramannya semuanya kita menggunakan PHP dan digabungkan dengan ada sentuhan-sentuhan dari JavaScript gitu. Dan selanjutnya setelah website ini sudah jadi, kita melakukan black box testing, yang mana kita hanya melakukan specifically poin-poin di bagian login saja dan juga register. Di sini kita melakukan black box testing ada aktornya di user, admin, dan owner. Dan ini ada jenis pengujiannya. Pengujian itu pengujian fungsionalitas. Test case-nya adalah login dengan menggunakan credential valid. Dan untuk langkah ujinya itu user melakukan masukkan email dan password yang valid, terus habis itu klik login. Terus apa hasil yang diharapkan? Ya, hasil yang diharapkan adalah sistem bisa mengalahkan ke halaman dashboard usernya. Dan statusnya di sini kita melakukan verifikasi yaitu valid. Dan selanjutnya untuk skenario yang kedua itu adalah login untuk di bagian user juga, tapi untuk
langkah ujinya itu kita melakukan untuk hasil yang diharapkannya itu kita menggunakan apakah menampilkan pesan error ketika email itu tidak didaftarkan, dan ternyata kita melakukan black box testing itu valid, dan itu sistem kita sudah dibuatkan seperti itu kalau misalkan ada pesan error ketika email belum didaftarkan. Selanjutnya untuk login admin, di sini hasil yang diharapkan itu dari skenario-nya itu adalah sama seperti sebelum-sebelumnya, memasukkan email yang valid, terus masuk tombol login, dan untuk hasil yang diharapkan adalah waktu respon itu tidak lebih dari 2 detik. Jadi dan apa yang dihasilkan itu adalah valid dan kita bisa melakukan sistem kita bisa melakukan itu dengan kurang lebih dari 2 detik untuk masuk ke dalam sistem. Tidak ada yang namanya menunggu terlalu lama untuk masuk ke dalam login. Gitu. Terus selanjutnya dia after owner, pengujiannya itu pengujian kompatibilitas yang mana kita bisa melakukan login pada browser di Google Chrome contohnya. Kita buka skenario-nya itu di Google Chrome, terus masukkan valid credential kayak password dan juga login, password dan juga email. Selanjutnya hasil yang diharapkan adalah login berhasil dan sistem diarahkan ke halaman dashboard owner, dan hasilnya adalah valid. Kita melakukan backup testing itu dengan valid. Terus selanjutnya register, tadi sebelumnya login, sekarang register juga sama. Itu hasil yang diharapkan adalah akun baru berhasil dibuat, muncul notifikasi sukses dan diarahkan ke halaman login. Oke, ini juga valid untuk backup testingnya. Dan untuk register untuk bagian user, fungsionalitasnya itu hasil yang diharapkan adalah munculnya error, dan itu juga valid ya untuk ketika daftar di bagian register ya. Terus selanjutnya di bagian admin itu menguji performance untuk di bagian register, dan itu hasilnya menguji respon waktunya ya. Jadi waktunya itu tidak kurang lebih dari 3 detik ya. Jadi ini valid, kita bisa masuk kurang dari 3 detik untuk di bagian admin. Selanjutnya untuk owner hasil yang diharapkan adalah untuk di bagian register muncul notifikasi sukses ketika masuk ke halaman login, dan ini valid ya untuk black box testingnya. Dan selanjutnya untuk di login di bagian user juga sama, harapannya adalah loginnya berhasil dan ini valid. Terus juga untuk register di bagian user, ini juga harapannya registernya berhasil tanpa adanya timeout dengan respon server yang stabil gitu. Jadi kurang lebih dari 5 detik, dan ini berhasil karena kita sudah menanganinya dengan baik dengan sistem di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya tadi di black box testing, dan selanjutnya itu di pemeliharaan. Nah, untuk di pemeliharaan kita ada pemeliharaan korektif, adaptif, perfektif, preventif, dan jadwal pemeliharaan. Di pemeliharaan korektif, kami melakukan perbaikan bug atau kesalahan pada sistem, yang mana pada saat implementasi itu kita menemukan banyak bug. Salah satunya tadi di black box testing. Di black box testing itu ada beberapa percobaan yang emang kita temukan bug dan kita langsung coba perbaiki untuk pemeliharaan secara korektif. Dan selanjutnya untuk pemilihan adaptif, kita bisa menyesuaikan terhadap perubahan teknologi, kayak misalkan perubahan framework ataupun library. Contohnya misalkan ada perbaruan pada framework Laravel, dan kita akan memperbarui dari perubahan update dari si Laravel itu sendiri atau library yang kita gunakan di dalam sistem kita ini. Itu adalah salah satu pemeliharaan adaptif. Dan selanjutnya pemeliharaan perfektif. Untuk pemeliharaan perfektif, kita bisa menambahkan fitur baru ya, yang mana kita bisa terintegrasi dengan media sosial supaya bisa berbagi kenangan-kenangannya melalui media sosialnya itu. Jadi kita menambahkan fitur baru lah intinya untuk pemeliharaan perfektif. Tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan fitur-fitur baru lainnya selain dari integrasi media sosial gitu. Itu adalah salah satu pemeliharaan perfektif. Dan selanjutnya adalah
pemeliharaan preventif, di mana kita mencegah adanya potensi kerusakan di dalam pengujian dengan melakukan sebuah pemantauan secara berkala. Nah, itu adalah salah satu pengujian atau pemeliharaan secara preventif. Dan selanjutnya adalah kita melakukan pemeliharaan secara rutin, di mana kita melakukan backup data harian untuk untuk menjaga data-data supaya aman apabila ada serangan dari hacker ataupun serangan dari malware gitu, dan kita bisa ada backup data kita lakukan secara harian, dan ini sistemnya automatically. Terus juga mingguan kita juga memonitoring log system ya. Ini kita lakukan secara rutin untuk pemeliharaannya, dan untuk pemeliharaan bulanannya kita tentunya pembaruan fitur dan juga upgrading dari kapasitas server itu sendiri. Seperti itu. Nah, oke. Kurang lebih itu penjelasan dari saya terkait dengan materi yang black box testing, UI design, dan juga pemeliharaan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi kesimpulannya yaitu sistem penyimpanan kenangan berbasis website ini kasih solusi buat nyimpan file digital dengan kualitas asli dan privacy yang fleksibel. Sistem pakai teknologi Laravel dan MySQL biar performa dan keamanannya maksimal. Kemudian ada sarannya itu pertama ditambahin fitur autentikasi 2 faktor sama enkripsi end-to-end biar makin aman. Kemudian yang kedua itu pengujian, lakukan uji coba skala besar sama rutinin pemeliharaan biar sistemnya tetap stabil.